warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Wonosobo, tidak lupa cabang khusus, segenap anggota PGRI Kabupaten Wonosobo yang dirahmati Allah insya Allah dan juga yang berbahagia. Senantiasa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, apa kabar pagi hari ini? Bagaimana suasana hati Bapak Ibu semuanya? Galaukah? Kecewakah dengan suasana pandemi seperti ini? Apa kacau mempersiapkan hari raya? Tentunya tidak. Semoga hati Bapak Ibu dalam keadaan yang nyaman, karena orang yang bersyukur pasti hatinya nyaman. Na'udzubika min dzalik, jika orang kaya raya tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur itu kelihatannya hanya satu, yaitu ketika kesempatan itu sudah tidak ada, yaitu orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, kenapa orang kaya tidak bisa bersyukur, sementara kehidupannya serba kecukupan. Yang miskin pun bersyukur, karena dia melihat ke bawah, masih ada gelandangan di bawah jembatan. Melihat seperti itu, si miskin pun masih bisa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Si gelandangan pun bisa bersyukur ketika melihat orang yang sakit parah. Yang sakit parah pun masih bisa bersyukur ketika melihat ke bawah. Yang sudah sakit kronis yang tinggal menunggu ajalnya. Maka dari itu tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak bisa, semuanya harus bisa. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hitung-hitung sumbangsih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum seberapa dengan nikmat yang telah kita terima, dengan rahmat yang telah kita terima. Jangan sampai kita berprasangka bahwa harta yang kita kumpulkan, otak kita yang cemerlang, itu atas berkat prestasi kita. Bukan. Harta kita, pikiran kita yang cerdas adalah benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia pun dikatakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kata-kata yang tepat.
maka kemerdekaan pun bukan berkat jasa para pahlawan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hari ini sedang berbahagia, yang semuanya insya Allah dirahmati Allah, terimalah sumbangan dari cabang khusus pendidikan pemuda dan olahraga Wonosobo adalah akan kami aturi panjenengan bingkisan hari raya di bulan Ramadan ini adalah sebuah karika. Namun bukan karika Dieng di sini. Karikanya adalah cara intensif kehidupan beragama. Karika, cara intensif kehidupan beragama. Insya Allah lebih bermakna daripada karika Dieng. Karika Dieng tentu saja Bapak Ibu sudah mudah untuk membelinya. Baik, kita sampaikan ayat Al-Quran, surat yang sudah sangat familiar. Namun familiarnya dipotong. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Lengkapnya demikian. Wa itta adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat-Nya kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Berpangkal daripada Quran surat Ibrahim ayat 7 ini, marilah kita maknai. Jangan sampai ungkapan syukur ini yang setiap oleh pembawa acara disampaikan itu hanya untuk buah bibir saja, istilah Jawane untuk kembang-kembang lambe. Setiap orang berpidato, setiap orang berbicara pasti mengucapkan syukur, mengajak mengucapkan syukur. Namun bagaimana maknanya syukur yang sebenarnya? Kalau dihitung jumlahnya, mungkin tadi pagi kuliah subuh, satu kampung sudah berapa orang, satu desa sudah berapa orang yang mengucapkan syukur, satu kecamatan, satu kabupaten, satu negara, satu dunia, mungkin berjuta-juta orang mengajak kita untuk bersyukur. Masya Allah, betapa dahsyatnya Allah bisa mengkondisikan manusia. Satu saat saja bisa berjuta-juta orang terkondisi untuk mengungkapkan syukur. Namun jangan sampai jumlah yang berjuta-juta itu hanya bagaikan buih di atas laut. Kata-katanya tidak bermakna, hanya di bibir saja, di hatinya masih tinggal kesombongan-kesombongan. Di kegiatannya masih melalaikan waktu, melalaikan pekerjaan, melalaikan kewajiban-kewajiban. Apa artinya syukur yang diucapkan? Maka marilah syukur itu kita maknai dengan 4 cara. Pertama kali bersyukur dengan hati. Insya Allah ketika kita merasa dalam hati bersyukur, menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia kemurahan Allah. Bukan atas prestasi kita, bukan atas pemberian teman kita, bukan atas hadiah dari atasan kita. Teman kita, atasan kita, anak kita, saudara kita, semua hanyalah sebagai perantara saja. Yang asli, yang hakiki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita yakini itu. Yang kedua dengan lisan.
senantiasa jika orang itu hatinya sudah mapan, sudah merasakan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, maka bibirnya pasti bisa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah yang memelihara seluruh alam. Dengan mengucapkan hamdalah dan diresapi dalam hati, insya Allah kita tidak congkak, kita tidak sombong. Kita harusnya malu. Kalau kita kaya, seberapa kayanya. Kalau kita pandai, baru seberapa pandainya. Yang wajib menerima pujian, yang berhak menerima pujian hanyalah Allah semata. Sombong amat kalau kita menerima pujian tersebut. Kita harusnya malu karena kita pandainya hanya sedikit. Mungkin seujung kuku saja tidak ada dibanding dengan ilmu Allah. Dengan kekayaan Allah. Marilah bibir kita yang mengucap Alhamdulillah sertai dengan hati. Kemudian lengkap pula dengan tindakan sehari-hari, baik di keluarga, di kedinasan, di masyarakat, semuanya berorientasi pada pengabdian pada Allah dan berbuat baik pada sesama. Itu ungkapan syukur kita. Kita ibaratkan syukur itu dalam bahasa Indonesia berterima kasih. Apakah kalau kita menerima sesuatu dari tetangga, kita cukup dengan lisan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, cukup seperti itu? Bagaimana andaikan peristiwa itu terjadi 1 tahun, berapa kali panjenengan mengucapkan terima kasih pada tetangga? Bagaimana perasaan tetangga itu? Mungkin menggerutu. Wong kok dikei kok bola-bali ming terima kasih tok. Ora tahu memberi imbalan. Imbalannya itu belum tidak harus sepadan dengan pemberian tetangga. Mungkin kita memuji, mungkin kita berbaik-baik hati, mungkin kita beramah tamah. Tidak harus kita mengembalikan pemberian itu dengan sesuai dengan apa yang diberi tetangga. Kita care, kita buka hati kita untuk mereka yang telah memberi sesuatu pada kita. Begitu juga dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus imbal balik. Imbal baliknya tidak seberapa. Cukup taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita di mana? Cukup kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik pada sesama. Berbuat baik pada sesama pun sebenarnya hanyalah menjalankan perintah, ada ketundukan pula. 1, 2, 3 belum lengkaplah apabila syukur itu kita berhenti sampai di sini. Maka lengkapilah dengan merawat apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Diberi anak, didiklah, antarkan anak menjadi anak yang soleh-solihah. Diberi waktu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita yang dalam punya amanat menjadi guru, jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang perfect, guru yang sempurna, guru yang bisa bekerja dengan hati, bukan hanya guru yang sekedar bertugas untuk menyelesaikan tugas semata. Tidak dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena kita bekerjanya dalam bidang jasa, maka ukurannya waktu dan keberhasilan. Jangan sampai kita hanya sebagai pepesan kosong, datangnya awal, pulangnya siang, namun di sekolah-sekolah kita tidak ada artinya. Mungkin hanya omong-omong kosong karena anak-anak sedang belajar di rumah. Untuk itu, hasilnya juga bermutu, waktunya juga lengkap. Karena kita hubungannya dengan waktu,
Kalau kita waktunya tidak dipenuhi, ibarat kita menjual barang gula pasir katakan. Harusnya kita menjual 1 kilogram, kita hanya memberikan 9 on. Tentunya yang 1 on tidak halal untuk kita. Marilah kita berpikir ke dalam sampai di situ. Jangan kita zona nyaman di tempat-tempat yang masih salah persepsinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah syukur itu benar-benar kita laksanakan dengan 4 itu. Karena Quran surat An-Nahl ayat 53 mengatakan segala nikmat yang ada pada kamu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melaksanakan langkah 4 syukur tadi, marilah kita lakukan indikator-indikatornya. Yang pertama adalah mengubah mindset. Pola pikir kita yang kotor, pola pikir kita yang salah kaprah, pola pikir kita yang umum kita lakukan. Apa itu? Bila ada suatu kesalahan, kita sering buruk muka, cermin dibelah, selalu menyalahkan orang lain. Kita ubah mindset kita menyalahkan diri sendiri. Apa yang saya lakukan? Apa kesalahan saya? Kok terjadi seperti ini? Misalnya anaknya nakal, nuwun sewu, anak saya nakal. Salah saya apa? Jangan hanya memarahi anaknya. Karena yang sebenarnya salah itu kita-kita. Istrinya abai kepada kita. Justru kita introspeksi, apakah saya kurang pelayanannya terhadap istri ya? Kenapa istri saya abai kepada kita? Jangan kita menyalahkan istri, itu hanya mengubah mindset kita. Menyalahkan diri sendiri bukan menyalahkan orang lain. Karena mindset umum adalah kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Cerita baik-baik sudah benar, di akhir penghujung cerita ada tapinya. Wah itu sudah kita sukses, pinter, tapi, nah itu kata tapinya itu mari kita hilangkan. Kita rubah mindset, kalau kita masih sedikit beramal, marilah kita sedikit-sedikit beramal. Kalau orang bijak tidurnya sedikit, mari kita ikuti, jangan kita sedikit-sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kalau orang bijak makannya sedikit, jadi dibalik. Jangan kita sedikit-sedikit marah, maka kita marahnya sedikit saja. Yang kedua adalah coba ditulis bentuk kenikmatan yang kita terima per hari. Seingat kita, nanti menjelang tidur kita baca, ternyata sudah banyak sekali. Kalau tidak tertulis, mindset kita kembali nomor 1, itu adanya yang ada di ingatan kita hanya kekurangan harapan kita. Jangan harap keinginan Anda akan dipenuhi oleh Allah. Namun Allah akan mencukupkan kebutuhan Anda dan kita dan semuanya. Kalau keinginan jangan harap akan dipenuhi. Namun kalau kebutuhan insya Allah dipenuhi oleh Allah. Lang ibu-ibu sudah punya kerudung 60, beli 12 lagi. Jumlahnya menjadi 60 12. Sudah kotak-kotak hitam, merah, buntir-buntir, celeret-celeret, abstrak, berbagai macam variasi. Jilbabnya hilang nilainya, dari lari ke nilai modisnya. Tipis tidak apa-apa, yang penting bagus. Lalu kan lari dari nilai jilbabnya. Jilbab itu menutup, bukan membungkus. Apa artinya dibungkus kalau penjenengan masih seperti lepet, ya kan? Yang namanya jilbab adalah menutup, bukan hanya membungkus. Dibungkus dengan kain yang tidak transparan dan tidak ketat. Baik, ditulis. Yang ketiga, kita yakin
bahwa rezeki itu masing-masing. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan yang lain. Insya Allah kita akan qanaah, menerima apa adanya. Inilah rezeki. Tapi terus kita juga jangan terus enak-enak, tidak usah usaha, rezekinya akan datang sendiri. Bukan demikian. Yang namanya rezeki harus diusahakan. Kemudian yang keempat, jangan berandai-andai yang melambung tinggi. Boleh cita-cita gantung setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di tanah. Tidak usah kita mimpi punya homestay 10 biji, karena Sikuna sekarang sudah ramenya. Tidak punya homestay tidak apa-apa. Tapi yang penting kita cerdas. Orang cerdas adalah orang yang bisa memanage kehidupan yang sementara ini untuk kehidupan yang abadi, yaitu di alam akhirat. Karena hidup di dunia ini sangat berbanding jauh dengan kehidupan akhirat. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita cinta harta, titipkan harta-harta itu pada tempat-tempat penitipan, agar besok kita di akhirat kita ketemu dengan harta kita. Kalau harta kita diamkan saja, maka kita tidak akan ketemu ketika di akhirat. Maka sekarang beramai-ramailah harta kita yang ada kita titip-titipkan di PAY, di masjid-masjid, di fakir miskin. Kita titipkan, insya Allah kita akan ketemu di akhirat nanti. Bapak Ibu semuanya, uang 1 juta kalau untuk beramal 100.000 tinggal berapa? Kalau secara matematika tinggal 900.000. Namun secara agama uang 1 juta untuk beramal 100.000, maka uang itu tinggal 100.000 kali 700. 100.000 kali 700 berapa Bapak Ibu? Nolnya 4, 70, berapa itu coba dihitung? 70 juta mungkin? 100.000 kali 700. Kenapa kali 700? Karena berderma itu pahalanya lipat 700. Apalagi ini bulan puasa. Berderma di jalan Ilahi Rabbi, bagai menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. 1 biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. Itulah nyanyian nasid yang mengambil dari Quran surat Al-Baqarah. Karena nasid-nasid itu insya Allah syair-syairnya mengambil dari Al-Quran. Yang kelima adalah kita selalu berpikiran positif, tidak negatif thinking. Setiap peristiwa harus kita nilai, pasti ada nilai positifnya. Ada sebuah cerita tahun yang lalu, entah tahun berapa, ada seorang mau naik pesawat ketinggalan. Kalau dia berpikir negatif, pasti akan membunyi-bunyikan petugas. Bahasa Indonesia apa itu nguna-nguna, memaki-maki, ya. Tetapi setelah beberapa menit kemudian mendengar bahwa pesawat itu kecelakaan, baru bilang, alhamdulillah saya telat naik pesawat, akhirnya saya selamat. Itulah satu contoh ilustrasi bahwa kita harus selalu menilai setiap peristiwa untuk positif. Yang keenam, janganlah mengeluh, karena mengeluh hanyalah melemahkan jiwa kita. Yang ketujuh, kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita itu unik, satu dengan yang lain pasti beda. Baik rezekinya, kecerdasannya, perawakannya, nasibnya, takdirnya, dan lain-lain. Yang delapan, lakukan kegiatan sosial. Otomatis dengan bisa merasakan, bisa tadabbur alam, melihat anak-anak yatim, fakir miskin, itu bisa meningkatkan rasa syukur kita.
Yang kesembilan, lihatlah selalu ke bawah kalau untuk kenikmatan, kalau untuk rezeki. Kalau untuk kepandaian, kecerdasan boleh menengok ke atas. Kemudian yang ke-10 adalah kita sekali-kali me time. Apa itu me time? Menyempatkan waktu untuk bersenang-senang, berhibur diri, plesir, kuliner, monggo. Sekali waktu untuk tadabbur alam, merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 tentunya kita meningkatkan iman. Bapak Ibu semuanya, untuk membungkus 4 langkah dan 11 indikator tadi, marilah kita bungkus hidup kita dengan 4 sikap, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram bagimu bersentuh api neraka? Para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Baginda Rasulullah menjawab, yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layin, qorib, dan sahel. Apa itu hayyin, layin, qorib, sahel? Hayyin adalah orang yang tenang, bagaikan samudra. Ada masalah apapun tetap stabil emosinya. Menghadapi segala sesuatu dengan rapi, tenang, tidak gelisah, tidak labil emosinya. Lain itu apa? Orang yang serba menyenangkan, murah senyum, dan lain sebagainya, serba menyenangkan. Kemudian qorib itu orang yang bersahabat, temannya dianggap sebagai saudara, rekan mudanya dianggap sebagai adiknya, pimpinannya dianggap sebagai orang tuanya. Yang keempat adalah sahel, itu yang memudahkan urusan orang. Tidak usah berbelit-belit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan terbalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tolonglah handai tolan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita laksanakan kehidupan ini dengan totalitas, yaitu dengan rumus 25. 2 adalah ibadah kita hanyalah atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik pada sesama. Jangan pernah lepaskan iman. Jikalau iman itu tertanam pada diri kita, otomatis kita akan beragama. Tidak mungkin orang beriman tidak mau beragama, pasti akan beragama. Tapi orang yang beragama tanpa iman, agamanya hanya KTP doang. Hanya bertengger di KTP. Perilakunya, sikapnya sama sekali tidak mencerminkan agama. Masih banyak, mohon maaf, busananya rapi sekali, jilbab lengkap, tapi masih minum berdiri dengan tangan kiri. Na'udzubika min dzalik, kita harus introspeksi, harus detail sampai di situ. Iman pasti akan beragama. Kalau beragama, marilah kita berilmu. Karena agama tanpa ilmu nanti akan salah jalan, salah mengamalkan amalan agama. Setelah agama ilmu, marilah kita beramal. Karena amal yang tanpa ilmu itu ibarat buah yang pohon tanpa berbuah. Tidak ada artinya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada kalimat yang sangat menggelitik. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengajian-pengajian sering kali menyebutkan, manusia itu semua mati kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu dalam kebingungan kecuali mereka bisa beramal. Dan mereka yang beramal semuanya akan khawatir kecuali mereka yang ikhlas. Beramal tidak ikhlas pasti akan khawatir, jangan-jangan tidak ada imbalannya. Tetapi kalau ikhlas, insya Allah kita percaya bahwa ada imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi antara iman, agama, ilmu, amal, dan ikhlas satu rangkaian untuk menuju yang dua, yaitu taat kepada yang di atas, ketundukan, dan berbuat baik pada sesama. Demikian sesuatu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang sempurnanya adalah kebodohan kami dan keterbatasan pengetahuan kami. Sebagai penutup, bahwa ilmu itu sejak zaman dulu tetap sudah dihargai oleh orang. Dan memang ilmu datanya tidak mudah, dengan sulit. Untuk itu marilah kita kembali refresh ke belakang peringatan dari Ronggo Warsito. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasih lawan kas tegese kas nyantosani satya budya pangekare turangkara. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.